Mereka pikir aku sedang tidur, tapi aku mendengar semuanya. Aku sedang berbaring di sofa ruang tamu, setelah seharian membantu menyiapkan pesta untuk ibuku. Aku hanya ingin menutup mata sebentar, bernapas, mengistirahatkan tubuh. Tapi ketika kita menutup mata, orang-orang merasa bebas, menunjukkan siapa mereka sebenarnya. "Dia tidur?" tanya sepupuku. "Iya," jawab ibuku. Dan saat itulah semuanya dimulai. "Aku akan jujur," kata pamanku. "Dia selalu bilang kalau dia melakukan semuanya sendiri. Tapi aku tidak melihat itu. Menurutku dia cuma suka berpura-pura menjadi korban." Dadaku menegang, aku tetap diam, napas pelan, seolah setiap detak jantung berkata, "Jangan bereaksi." "Iya," sepupuku menyetujui. Dia membuat segalanya jadi drama, selalu lelah, selalu menderita, selalu punya masalah. Dewasalah, semua orang juga punya tagihan untuk dibayar. Semua orang punya tagihan untuk dibayar. Dia sama sekali tidak tahu. Akulah yang berbulan-bulan menanggung sewa sendirian. Akulah yang bangun tengah malam membeli obat ketika ibuku hampir pingsan. Akulah yang mengesampingkan kebutuhanku sendiri demi membuat rumah itu tetap berjalan. Tapi di sana, aku hanyalah seseorang yang terlalu banyak mengeluh. Dan lagi, kata pamanku, laki-laki sejati tidak menyeret diri seperti itu. Harus tahu bagaimana menunjukkan diri. Menunjukkan diri. Aku selalu berusaha untuk tidak menyakiti siapapun. Selalu berusaha sabar, mengerti, mendengar, menjadi penopang. Tapi saat itu, dalam sekejap aku mengerti. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar ada untukku. Bagian yang paling menyakitkan bukan kata-kata mereka, tapi diamnya ibuku. Tidak ada. Kalian tidak tahu apa yang dia lakukan. Tidak ada. Dia lelah karena dia yang menopang rumah ini sendirian. Tidak ada. Jangan bicara seperti itu tentang dia di depanku. Tidak ada. Sebuah diam yang melukai lebih dalam daripada kata apapun. Aku dikelilingi oleh orang-orang, tapi sepenuhnya sendirian. Di sana, sambil berpura-pura tidur, aku belajar kebenaran paling pahit. Ketika kamu berhenti melayani, orang berhenti pura-pura mencintaimu. Ketika percakapan berakhir, mereka bangun, tawa, piring, tos, musik keras. Dan aku tetap di sana, bukan karena aku lelah, tetapi karena ada sesuatu di dalam diriku yang telah hancur. Aku bangun setelah itu, pergi ke kamar mandi, mencuci wajah, melihat diriku di cermin. Gambarnya masih sama, tapi orangnya sudah bukan lagi aku yang dulu. Pada saat itu aku mengerti sesuatu yang menyakitkan untuk diterima. Tidak ada gunanya tetap berada di tempat di mana hatimu dianggap sebagai beban. Aku tidak akan berdebat. Aku tidak akan meminta penjelasan. Aku tidak akan memohon pengakuan. Aku hanya akan pergi, diam-diam, tanpa suara, tanpa pengumuman, bukan pergi dari rumah, tapi pergi dari tempat emosional di mana aku memaksa diriku tetap tinggal meski terluka. Mereka pikir aku sedang tidur, tapi aku bangun. Dan ketika seseorang bangun, dia tidak pernah kembali menjadi seperti dulu. Keesokan harinya, rumah itu tampak sama, tapi aku tidak lagi hadir meskipun tubuhku ada di sana. Aku bangun lebih awal dari semua orang, membuat sarapan, membersihkan dapur, melakukan semua yang selalu kulakukan. Tapi kali ini tanpa menunggu apapun, tanpa terima kasih, tanpa pengakuan, tanpa perhatian yang kembali kepadaku. Aku melakukannya dengan tenang, diam, mengamati bagaimana mereka berbicara satu sama lain, bagaimana mereka tertawa, bagaimana mereka hidup seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi, seolah kata-kata yang melukai hanyalah angin, tapi kata-kata yang menyakitkan tidak hilang. Mereka tinggal, mereka menempati ruang di dalam diri kita. Dan membangun tembok, ibuku kadang menatapku.
cepat, seperti seseorang yang takut melihat cerminnya sendiri. Dia tahu aku mendengar, dia tahu dia diam ketika aku membutuhkannya, dan sekarang dialah yang merasakan diam dariku. Aku tidak membuat drama, tidak membanting pintu, tidak menangis di depan siapapun. Aku hanya mulai pergi. Sementara mereka terus hidup seperti biasa, aku mulai merencanakan hidupku sendiri. Aku membayar tagihan tertunggak dengan sisa uang yang kusimpan. Kirim beberapa lamaran kerja. Mencari tempat kecil untuk tinggal. Tidak besar, tidak indah, hanya milikku. Karena kedamaian lebih berharga daripada kebersamaan yang dipaksakan. Saat makan siang, semua orang duduk di meja. Aku juga, tapi kali ini aku tidak ikut dalam percakapan. Aku hanya mendengar, bernapas, merasa. Sampai ibuku berkata, "Nak, kamu berbeda." Aku mengangkat mata perlahan. "Aku cuma lelah," jawabku. Hening. Hening yang berat. Hening seseorang yang tahu apa yang telah dilakukan, tapi tidak punya keberanian untuk meminta maaf. Pamanku mengalihkan pandangan, sepupuku memainkan ponselnya. Mereka terus makan, seolah lebih mudah berpura-pura tidak ada yang terjadi, daripada mengakui luka yang mereka sebabkan. Sore hari, aku mengemasi barang-barangku, sedikit saja, baju, dokumen, 2 buku, dan sisa diriku yang masih ada. Keluargaku selalu percaya aku tidak akan pernah pergi, bahwa aku akan selalu menjadi orang yang menahan, bertahan, dan melanjutkan. Tapi tidak kali ini. Aku pergi, tanpa teriak, tanpa pintu dibanting, tanpa pidato terakhir. Diam adalah caraku pergi. Dan kepergian seperti itu adalah yang paling berat. Sebelum pergi, ibuku muncul di pintu. "Kamu dengar, ya?" Aku menarik napas panjang. Dengar. Dia menggigit bibir. Matanya berkilat, menahan air mata agar tidak jatuh. Mereka tidak bermaksud seperti itu. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa marah, tanpa menuntut. "Bu, kalau seseorang benar-benar menyayangi kita, cara mereka berkata itu penting." Dia menutup mata, dan satu air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku melanjutkan. "Aku menghabiskan hidupku mencoba cukup untuk semua orang, bahkan untuk orang yang tidak pernah berusaha melihat aku yang sebenarnya." Napasnya terputus, seolah ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Aku meletakkan tanganku di pundaknya. Dengan lembut, dengan kasih seorang anak, bukan sebagai seseorang yang ingin menang. Aku bukan pergi dari ibu. Aku pergi dari tempat di mana aku berhenti ada. Dan dia mengerti. Dia tidak mencoba menahanku, tidak menangis keras, tidak memohon aku untuk tetap tinggal. Karena ketika cinta itu nyata, cinta tidak mengikat, cinta membiarkan pergi. Aku pergi dengan ransel di punggung, gerbang tertutup di belakangku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sesuatu yang baru, ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku berhenti kalah. Mereka pikir aku sedang tidur, tapi hari itu, merekalah yang terbangun pada dunia tanpa aku. Dan baru di sana, mereka mulai menyadari nilai yang kupunya. Hari-hari berlalu, dan ketidakhadiranku mulai berbicara. Pertama, hal-hal kecil. Bola lampu yang terbakar dan tidak ada yang tahu cara menggantinya. Tagihan yang jatuh tempo dan tidak ada yang tahu di mana disimpannya. Daftar obat ibuku yang hanya aku hafal di kepala. Hal-hal sederhana, namun menunjukkan siapa yang sebenarnya menanggung semuanya. Ketidakhadiranku tidak membuat suara, ia membuat hening. Dan hening terkadang berteriak lebih keras daripada perdebatan manapun. Ibuku kadang meneleponku. Singkat. "Kamu baik-baik saja?" "Baik, Bu." Hanya itu. Tanpa tuntutan, tanpa beban. Dia sedang belajar berbicara denganku dengan cara yang baru. Tapi yang tidak belajar adalah yang lain. Sepupuku memposting di media sosial. Hidup itu berat.
Tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli. Aku membaca dan tersenyum dengan cara sedih yang hanya orang yang mengerti akan mengerti. Ketika seseorang kehilangan apa yang tidak pernah mereka hargai, keputusasaan selalu muncul sebagai keluhan publik. Pamanku yang mengatakan bahwa laki-laki harus menunjukkan diri, kehilangan pekerjaannya, dan tahu kepada siapa dia meminta rekomendasi kepadaku. Ibuku menelepon, "Pamanmu sedang mengalami masa sulit." Aku menarik napas. "Aku tahu, Bu." Dia bertanya apakah kamu bisa membantu. Hanya rekomendasi, itu saja. Aku diam beberapa detik. Bukan balas dendam, bukan ego, konsistensi. "Bu, dia tidak butuh bantuanku. Dia perlu belajar untuk tidak merendahkan orang yang telah membantunya selama ini." Di seberang sana, hening. Tapi bukan hening yang menyakitkan. Hening yang mengerti. Dia tidak memaksa. Beberapa hari kemudian, sepupuku yang berkata aku berlebihan mencoba mengurus rumah sendiri selama seminggu. Dia tidak sanggup, dia menangis, bertengkar dengan semua orang, dan berkata, "Nggak ada yang menghargai usaha yang aku lakukan." Alam semesta punya selera humor yang tajam. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi ibuku. Hanya dia yang ada di ruang tamu. Saat aku masuk, dia menatapku seolah memegang sebuah kebenaran di tangannya. "Mereka merasakan," katanya. Aku duduk di sampingnya. "Tenang, bukan tentang membuat mereka menderita," jawabku. "Ini tentang aku berhenti menderita." Dia menggenggam tanganku. "Tanpa takut kali ini, tanpa malu menunjukkan kasih. Aku seharusnya membelamu," katanya, suaranya bergetar. Aku menarik napas pelan. "Aku tahu, Bu, dan kali ini tidak ada sakit, karena sesuatu di dalam diriku sudah mulai sembuh." Dia melanjutkan, "Aku selalu melihatmu. Aku hanya membiarkan diam berbicara untukku di hari yang salah." Aku menyandarkan dahiku ke dahinya. "Sekarang sudah tidak apa-apa, karena memaafkan tidak menghapus apa yang terjadi, tapi membebaskan siapa yang memikul bebannya. Aku tidak kembali menjadi diriku yang dulu, dan itu hal yang baik. Aku belajar memilih di mana hatiku beristirahat. Aku belajar bahwa cinta tidak perlu diminta, cinta dikenali. Dan bahwa siapapun yang merendahkanmu saat kamu ada tidak pantas atas kehadiranmu. Keluargaku pun berubah, bukan karena aku memaksa, tapi karena ketidakhadiranku mengajarkan apa yang kehadiranku tidak pernah berhasil ajarkan. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap tinggal. Tinggal bersama dirimu sendiri, dengan kedamaianmu, dengan kebenaranmu. Mereka pikir aku sedang tidur, tapi malam itu aku bangun dan aku tidak pernah memadamkan cahaya itu lagi. Jika cerita ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, maka tetaplah di sini bersamaku, karena ada banyak orang yang bangun terlambat dan banyak yang sedang bangun sekarang. Berlanggananlah ke kanal ini. Kita akan berjalan bersama mulai sekarang.